Shalom, Shalom, selamat selamat datang datang di di ibadah ibadah online online Sekolah Sekolah Minggu Minggu Gereja Gereja Toraja Toraja Jemaat Jemaat Elim Elim Balikpapan. Balikpapan. Sebelum ibadah dimulai, yuk sama-sama kita perhatikan hal berikut. Mohon bimbingan Papa, Mama, atau GSM yang ditunjuk untuk mendampingi selama ibadah berlangsung. Setelah mandi, berpakaian yang sopan dan rapi ya. Fokus beribadah, ikuti instruksi kakak-kakak GSM yang melayani. Siapkan Alkitab dan persembahannya. Duduk sopan. Siapkan hati untuk memuji Tuhan. Sediakan waktu untuk mengerjakan aktivitas minggu ini. Dan setelah selesai ibadah, adik-adik boleh lanjutkan bermain. Ibadah kita hari ini akan dilayani oleh mereka. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Baik, mari kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus, pada saat ini kami boleh ada di tempat ini, di rumah-Mu yang kudus, semua karena berkat penyertaan daripada Tuhan. Terlebih khusus Tuhan, pada saat ini kami akan bersekolah minggu. Tuhan tolong berkati, pimpin dan sertai ibadah kami sampai selesai. Kiranya semua yang kami lakukan Tuhan, semua berkenan di hadapan Tuhan dan untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Ini doa kami Tuhan Yesus, amin. Ya, shalom adik-adik. Shalom. Lebih semangat lagi, shalom. Shalom. Selamat siang. Tetap semangat. Bisa, bisa, bisa. Yeay. Apa kabarnya semua adik-adik hari ini? Baik. Luar biasa. Fantastis. Yes, yes, yes. Wah, nggak terasa seminggu telah berlalu. Kali ini jumpa lagi dalam ibadah kita sekolah minggu. Semoga adik-adik di rumah nggak bosan ya untuk ibadah sekolah minggu dari rumah. Nah, saat ini ibadah sekolah minggu kita ada Kakak Mardi di sini dan juga ada Kakak Meta. dan juga ada pemusik kita nih. Siapa mereka? Pertama ada Kakak Willy, kemudian ada Kakak Ciko dan Kakak Yolan. Oke, adik-adik di rumah sudah semangat ya untuk bersekolah minggu? Sudah dong Kakak Marni. Oke, kalau gitu Kakak Meta kita ajak adik-adik untuk berdiri yuk. Ya, adik-adik semua bangkit berdiri dan kita berdoa. Adik-adik di rumah, mari kita mulai ibadah kita pada hari ini. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Ya, salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Ya, Kakak Meta udah semangat belum untuk memuji Tuhan? Sudah dong Kakak Marni. Nah, kayaknya adik-adik di rumah ini pasti juga udah semangat untuk memuji Tuhan. Kalau gitu kita menyanyi, mari kawan-kawan nyanyi gembira. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkan.
rumah, ada yang pernah memiliki masalah? Coba kakak dengar apa aja masalah adik-adik? Wah, ternyata adik-adik di rumah ternyata punya masalah ya. Sama seperti kakak-kakak juga ada masalah. Tetapi adik-adik, kita yakin dan percaya yang menolong kita saat kita ada masalah adalah Tuhan Yesus. Asalkan kita mau berdoa meminta pertolongan kepada Tuhan. Nah, adik-adik, mari kita lipat tangannya, tutup matanya dan kita berdoa. Kami tahu Tuhan selalu berjalan di depan kami. Tuhan senantiasa menolong kami dan memberi kemenangan. Tuhan, teguhkan iman kami kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, kita akan membaca Mazmur secara berbalasan yang terambil dari Mazmur pasal 20 ayat 7. Ya, jika sudah mendapatkan adik-adik, kita baca secara berbalasan. Kakak akan membaca yang bagian pemimpin, kemudian adik-adik membaca yang bagian anak. Mazmur pasal 20 ayat 7. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya, dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Amin. Ya adik-adik, siapapun yang percaya, yang mengandalkan pertolongan dari Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kemenangan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Maka dari itu adik-adik, yuk berdiri, kita sama-sama menyanyi Ku Menang, Ku Menang. Oke, adik-adik di rumah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu atas penyertaan-Mu, sehingga pada hari ini kami boleh bersama-sama bersekolah minggu meskipun masih tetap dari rumah. Dan saat ini ya Tuhan, tiba saatnya kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berkatilah kami supaya kami boleh mendengarkan dengan baik dan boleh melakukan firman-Mu yang kami dengarkan pada hari ini. Berkati kami Tuhan, berkati kakak yang akan bercerita, supaya bercerita sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, adik-adik sekolah minggu pasti pernah merasa takut kan? Nah, kalau merasa takut apa yang dilakukan? Pasti ada yang menangis kan? Ada juga yang datang dan berdoa kepada Tuhan. Tapi meskipun sudah berdoa, kadang-kadang kita juga masih takut, belum percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, kita akan mendengarkan pada hari ini cerita tentang bagaimana Tuhan menolong orang yang percaya dan berharap kepadanya. Nah, siapakah yang ditolong oleh Tuhan? Nah, adik-adik sekolah minggu kemarin kita sudah mendengarkan tentang Tuhan memberikan seorang penolong kepada bangsa Israel. Siapa penolongnya? Dia adalah Ehud, betul sekali Ehud. Nah, selama bangsa Israel hidup di zaman Ehud, selama 80 tahun lamanya orang Israel tetap aman. Namun, setelah Ehud mati, orang Israel kembali melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka tidak percaya lagi kepada Tuhan, mereka tidak dengar-dengaran kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan menyerahkan bangsa Israel ke tangan Yabin. Dia adalah raja Kanaan pada saat itu, dan dia mempunyai seorang panglima tentara yaitu Sisera. Nah, selama 20 tahun lamanya orang Israel ditindas oleh
Sisera bersama dengan Raja Yabin. Nah, selama itu pula orang Israel menderita, mereka tidak tahan lagi akan penindasan dari Raja Kanaan. Akhirnya mereka kembali lagi, mereka berseru kepada Tuhan, dan pada saat mereka berseru, apakah Tuhan mendengarkan? Ataukah Tuhan tidak mendengarkan mereka? Ya adik-adik, Tuhan mendengarkan seruan orang Israel, hingga Tuhan mengirimkan seorang penolong kepada mereka. Siapakah penolong yang diberikan kepada mereka? Nah, dia adalah seorang nabiah yang bernama Deborah. Nah, Deborah pada saat itu adalah hakim di Israel. Nah, pada saat itu Deborah menyuruh orang-orang untuk memanggil Barak. Nah, setelah Barak datang, Deborah berkata kepada Barak, "Barak, bukankah Tuhan sudah memerintahkan untuk maju dan bergerak untuk berperang melawan Raja Kanaan, berperang melawan Sisera?" Nah, dia akan berjanji bahwa dia akan menyerahkan orang Sisera bersama dengan tentaranya ke dalam tanganmu. Nah, tapi ada apa yang dikatakan oleh Barak? Barak mengatakan bahwa, "Deborah, kalau engkau ikut bersama-sama denganku di dalam perang ini, maka aku akan maju." Nah, akhirnya Deborah setuju dan mereka maju bersama-sama, dan mereka maju bersama dengan 10.000 orang yang terdiri dari suku Naftali dan suku Sebulon. Mereka percaya bahwa Tuhan akan senantiasa menyertai mereka, Tuhan ada di pihak mereka. Nah, pada saat Sisera mendengarkan bahwa Israel sudah bergerak menuju Gunung Tabor, nah, Sisera juga mengerahkan pasukannya. Dia mengerahkan 900 kereta besi dan orang-orang yang bersama dengan dia pada saat itu. Tapi apa yang terjadi? Karena Deborah bersama dengan Barak dan orang-orang yang bersama dengan dia, mereka maju dan percaya bahwa Tuhan akan menyerahkan pasukan Sisera ke dalam tangannya. Maka pada saat itu mereka maju dan Tuhan mengacaukan pasukan dari Sisera. Nah, pada saat itu mereka dikacaukan dan mereka semua tewas dalam peperangan. Dan Sisera melihat orang semuanya sudah tewas sehingga dia melarikan diri. Pada saat dia melarikan diri, nah, Barak terus mengejarnya. Dan pada saat Barak mengejarnya, dia mendapatkan Sisera sudah mati di dalam kemah Yael. Nah, adik-adik, Tuhan memberikan kemenangan kepada orang Israel. Orang Israel yakin dan percaya bahwa kemenangan yang mereka dapatkan itu adalah dari Tuhan. Mereka bersuka cita karena mereka tidak lagi ditindas. Mereka bersuka cita karena mereka sudah bebas. Nah, akhirnya Deborah dan Barak menyanyikan syukur kepada Tuhan, menyanyikan kidung kemenangan kepada Tuhan karena dia percaya dan yakin bahwa Tuhanlah yang memberikan kemenangan. Nah, adik-adik di rumah, demikian pula ketika kita percaya sama Tuhan, percayalah bahwa Tuhan ada di pihak kita. Oke adik-adik, demikian cerita kita pada hari ini. Ceritanya terambil dari dalam Alkitab. Nah, dari kitab Hakim-Hakim, ayo adik-adik buka Alkitabnya, dari Hakim-Hakim pasal 4 dan pasal 5. Bacaan kita dari Hakim-Hakim pasal 4 dan Hakim-Hakim pasal 5. Kalau adik-adik semua sudah mendapatkannya, mari kita baca bersama-sama ya. Hakim-Hakim pasal 4 ayat 23 dan 24 berbunyi demikian. Demikianlah Allah pada hari itu menundukkan Yabin Raja Kanaan di depan orang Israel. Dan kekuasaan orang Israel kian keras menekan Yabin Raja Kanaan
sampai mereka melenyapkan Yabin, Raja Kanaan itu. Amin. Oke adik-adik di rumah, mari saat ini kita berdoa Bapa kami bersama-sama. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan masuk ke dalam aktivitas berikut contohnya. Shalom, selamat hari Minggu. Selamat bertemu kembali di aktivitas kita. Yeay, siapa yang udah ngerjain aktivitas minggu lalu? Hayo, siapa? Kakak lihat bagus-bagus loh fotonya. Nanti coba bisa adik-adik lihat ya di akhir ibadah, oke? Nah, sekarang kita mau lihat aktivitas kita untuk minggu ini. Untuk kelas anak besar dan anak remaja adalah menyampaikan opini atau pendapat. Yuk, sama-sama kita lihat contohnya dulu. Seperti ini. Kita semua adalah ciptaan Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan, cantik dan ganteng. Kita semua sama di mata Tuhan. Tuhan menciptakan kita sangat istimewa. Jadi Tuhan mau memakai siapa saja yang berkenan di hadapannya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, itu contohnya. Jadi, adik-adik akan menyampaikan pendapat dari pernyataan berikut ini. Laki-laki dan perempuan itu sama atau setara di hadapan Tuhan. Silakan adik-adik berikan komentar atau pendapat tentang pernyataan ini ya. Divideokan maksimal 30 sampai 45 detik aja. Oke? Dan untuk kelas anak Indria dan anak kecil adalah cita-citaku. Seperti ini. Yuk sama-sama kita lihat dulu. Nah, seperti ini ya. Ada tulisan cita-citaku. Kemudian aku bercita-cita menjadi dokter. Aku ingin menyembuhkan orang sakit dan melihat mereka tersenyum. Tuhan, beri aku kemampuan supaya aku bisa menggapai cita-citaku. Nah, silakan adik-adik juga tulis apa cita-citanya, kemudian berfoto dengan cita-citanya. Oke? Aktivitasnya ditunggu sampai hari Rabu 28 Oktober 2020. Oke? Selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati. Baik adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Nah, sambil memberikan persembahan, kita bernyanyi berlimpah suka di hatiku. Adik-adik di rumah, mari bersama-sama kita berdoa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu atas penyertaan-Mu pada hari ini, sehingga kami boleh lagi mendengarkan cerita firman-Mu. Ajarlah kami untuk selalu percaya dan berserah sepenuhnya hanya kepadamu ya Tuhan.
Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kami juga sudah memberikan persembahan. Biarlah persembahan yang kami berikan ini boleh digunakan untuk pelayanan sekolah minggu kami, untuk menjenguk teman-teman kami yang sakit, bahkan pelayanan-pelayanan sekolah minggu lainnya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas segala berkat yang Tuhan telah nyatakan di dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa buat adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Kami berdoa Tuhan tetap jaga dan pelihara mereka semua, berikan mereka kesehatan, kekuatan dalam setiap hari-hari yang mereka lalui. Terutama di dalam pandemi ini Tuhan, biarlah Tuhan Yesus tetap memelihara mereka, menjaga mereka semua. Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kami berdoa supaya Tuhan tetap memberkati adik-adik sekolah minggu yang bersekolah secara online, biarlah mereka boleh belajar dengan baik, segala fasilitas yang digunakan Tuhan berkati, dan berkatilah adik-adik sekolah minggu dalam pertumbuhan, bahkan pertumbuhan iman kepadamu ya Tuhan. Bapa dalam kerajaan sorga, kami berdoa supaya adik-adik di rumah tetap setia mengikuti sekolah minggu setiap hari minggu, dan biarlah Tuhan Engkau mengetuk pintu hati adik-adik yang masih malas-malasan untuk bersekolah minggu, supaya minggu-minggu ke depannya mereka juga tetap setia. Jika ada teman-teman kami yang berulang tahun Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan menambahkan sukacita mereka melalui pertambahan usia yang Tuhan berikan kepadanya. Berkati pertumbuhannya, berikan kesehatan dan kekuatan kepadanya. Kami juga berdoa jika ada teman-teman kami yang sakit, kiranya Tuhan menjamah, menyembuhkan setiap penyakit yang ada dalam tubuhnya, biarlah melalui makanan, obat-obatan, bahkan pemeliharaan dari orang tua mereka boleh sembuh dan beraktivitas kembali dengan baik. Kami berdoa buat mama dan papa yang senantiasa setia mendampingi kami dalam belajar, bahkan bermain. Kami berdoa Tuhan jaga dan lindungi mereka semua, berkati mereka dalam pekerjaan, berkati mereka dalam setiap usaha mereka, supaya mereka senantiasa dilindungi dan dijaga oleh Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga bersyukur kalau persidangan sekolah minggu sudah selesai dan terpilih pengurus-pengurus yang baru. Kami berdoa Tuhan Yesus Engkau memberkati setiap guru-guru sekolah minggu yang akan bekerja ke depannya. Biarlah Tuhan kami boleh mengerjakan yang terbaik hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa di sorga, kami juga berdoa pada saat ini untuk kota kami, kota Balikpapan. Biarlah Tuhan terus menjaga, memberkati kota kami tercinta, memberkati pemerintah kami, supaya kota Balikpapan senantiasa aman dan nyaman untuk kami huni. Terima kasih Bapa, ampuni kami atas segala dosa yang kami perbuat melawan kehendak-Mu. Dan terimalah kami yang berdoa kepadamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Setelah ibadah ini selesai, kita akan lihat video adik-adik sekolah minggu yang sudah melakukan aktivitas minggu lalu. Pada penasaran kan? Ya, jangan kemana-mana ya. Adik-adik, kita akan mendengarkan perintah dari Tuhan Yesus yang terambil dari Hakim-Hakim pasal 5 ayat 31. Kakak akan membacakan ya, adik-adik mendengarkan. Hakim-Hakim pasal 5 ayat 31. Demikianlah akan binasa segala musuhmu ya Tuhan, tetapi orang yang mengasihinya bagaikan matahari terbit dalam kemegahan. Amin. Perintah dari Tuhan Yesus bahwa orang yang mengasihinya akan bersukacita, dan kita adik-adik yang percaya kepada Tuhan, tentu kita mengenal Tuhan kita, dan saat kita mengenal Tuhan, maka hidup kita akan penuh dengan sukacita. Mari adik-adik, kita berdiri dan kita memuji Tuhan, sejak ku kenal Yesus. Sejak ku kenal Yesus, sukacitaku penuh.
Marilah terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melihat engkau. Tuhan menjaga engkau. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya, haleluya, amin. Demikianlah ibadah sekolah minggu kita hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami boleh selesai beribadah bersekolah minggu. Kiranya apapun yang sudah kami lakukan dalam ibadah kami, semua berkenan kepadamu Tuhan. Dan kami tetap senantiasa mengucap syukur dan memuji memuliakan nama Tuhan. Ini doa kami Tuhan Yesus. Haleluya, amin.
kasih.